Mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali sesuai dengan rencana untuk memulai hari pertama pembukaan, ya, pertama pertandingan Indo Prima Open 2025. Untuk mekanisme dan cara SOP tugasnya wasit dan tugasnya hakim garis sudah tidak perlu dijelaskan secara lebar, ya. Apa saja yang harus dilakukan oleh wasit dan apa saja yang harus dilakukan hakim garis. Yang jelas apa yang sudah hasil dari technical meeting kemarin dan jadwal yang sudah diedarkan bahwasanya kita akan memulai dengan jam 9 dengan durasi waktu tiap matchnya adalah 25 menit. Selamat pagi rekan-rekan semua, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di hari pertama gelaran Indo Prima Open 2025. Alhamdulillah, terus terang saya sangat bahagia sekali, saya sangat senang sekali akhirnya bisa kerjasama lagi dengan teman-teman semua. Kita sudah menjalin kerjasama sejak tahun 2022 di Indo Prima Open pertama, lalu 2023 kita ada 2 event, yaitu Indo Prima Open dan juga Harbun. Dan sayangnya tahun kemarin kita belum bisa kerjasama lagi karena tidak ada event, dan akhirnya tahun ini kita bisa kembali kerjasama lagi. Indo Prima Open sukses! Kami kembali. Halo pemirsa setia kanal YouTube Indo Prima Badminton Club. Setelah absen di tahun 2024, akhirnya Indo Prima Open 2025 kembali digelar. Indo Prima Open 2025 kali ini memberikan warna berbeda pada beberapa sisi, baik dalam segi tempat penyelenggaraan hingga partai atau kategori yang dipertandingkan. Apa aja sih? Yuk kita intip. Pada edisi kali ini, Indo Prima Open 2025 berhasil kita laksanakan di GOR baru yang terletak di Lampung Tengah bernama GOR Poncowati. Dan ini akan menjadi tumpuan awal kami untuk menjadi event yang lebih besar di tahun-tahun selanjutnya bersama GOR Poncowati. Dari segi venue pertandingan, Indo Prima Open 2025 menempati tempat baru loh, GOR Poncowati. Gelanggang olahraga yang bertempat di Desa Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah ini dipilih untuk perhelatan akbar tahunan dari Indo Prima Badminton Club. Apa sih alasan dibalik tempat baru ini? Venue kami berubah, yang sebelumnya di Ras Sport Center, saya pindahkan ke GOR Poncowati. Kenapa saya pindahkan ke GOR Poncowati? Karena ya saya ingin, sebenarnya poin utamanya adalah saya ingin Indo Prima Open itu naik kelas, ya. Kalau di Ras Sport Center itu seperti yang kita tahu banyak sekali keterbatasan, yaitu venue-nya terlalu sempit, lalu tempat duduk penonton juga sangat terbatas. Atas dasar itu saya merasa kalau saya terus menjalankan Indo Prima Open di situ, Indo Prima Open tidak akan naik kelas gitu ya. Jadi saya mencoba untuk mencari opsi GOR lain, yaitu GOR Poncowati, yang mana dari sisi fasilitas, yaitu dari sisi luasan GOR, lalu fasilitas seperti tribun, lalu parkiran dan lain-lain, semuanya sebenarnya lebih baik dari Ras Sport Center. Selain tempat baru, Indo Prima Open 2025 ini juga melakukan perombakan pada kategori atau partai yang dipertandingkan. Salah satunya kategori tunggal dewasa putra dan tunggal dewasa putri tidak dipertandingkan pada kesempatan kali ini. Padahal seru loh. Kenapa ya? Menjawab pertanyaan terkait kenapa biasanya ada tunggal dewasa dan sekarang nggak ada tunggal dewasa gitu kan. Untuk diketahui, di 2 edisi sebelumnya, 2022 dan 2023, itu kan tidak ada kategori tunggal taruna. Jadi dari remaja itu langsung naik ke dewasa di 2 edisi sebelumnya. Sementara di tahun ini, dari remaja naiknya habis itu adalah taruna. Dan nggak ada dewasa. Kenapa sekarang ada taruna dan tidak ada dewasa? Yang pertama, pasti kalau ditanya ke teman-teman pelatih di Lampung, mereka semua paham bahwa atletnya Indo Prima sekarang adanya di taruna. Sementara di tahun-tahun kemarin nggak ada atlet taruna. Ya harus diakui itu betul. Itu menjadi salah satu faktor pertimbangan. Ya namanya kami tuan rumah, kami penyelenggara event, ketika kami punya kekuatan di satu kategori, ya pasti kategori itu akan kami prioritaskan. Itu
Itu pertama, saya punya atlet di Taruna sekarang. Lalu berikutnya, saya benar-benar niatnya juga ingin memfasilitasi atlet-atlet Taruna untuk bertanding. Kenapa? Karena selama ini, khususnya di Lampung, Taruna tuh udah bisa dibilang mati suri. Ya, karena atlet habis dari kategori remaja pasti udah selesai rata-rata. Sudah selesai, jadi nggak ada lanjutan lagi ke Taruna. Nah, inilah yang ingin saya jaga, sehingga atlet-atlet ini karirnya nggak berhenti di remaja, tapi masih ada lanjutannya, yaitu Taruna. Karena kita ketahui bahwa di Sirnas, di Pulau Jawa, pertandingan swasta nasional itu kalau Taruna sebenarnya masih rame, tapi di Lampung Taruna nggak pernah ada, sehingga karir atlet di Taruna itu rata-rata udah selesai. Itulah yang ingin saya hadirkan di sini. Saya ingin menghidupkan kembali kategori Taruna, supaya harapannya ke depan atlet-atlet Lampung nggak hanya berhenti sampai remaja, tapi di Taruna masih aktif, bahkan lebih aktif dari kategori-kategori sebelumnya. Karena kan Taruna tentu jenjang akhir menuju apakah si anak ini benar-benar akan jadi atlet profesional atau enggak. Itu sih alasannya. Saya pilih menghidupkan lagi kategori Taruna. Walaupun kategori tunggal dewasa putra dan putri tidak dipertandingkan di tahun ini, Indoprima Open 2025 menghadirkan satu kategori baru yang belum pernah dipertandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Di H-3 event berlangsung, saya putuskan untuk ada tambahan satu kategori lagi. Kategori yang selama ini saya belum pernah pertandingan selama ini di Indoprima Open, yaitu namanya ganda dewasa non-atlet, khusus untuk teman-teman di Lampung Tengah. Kenapa saya ambil pilihan untuk memainkan kategori ganda dewasa non-atlet di Lampung Tengah? Ya, jadi di Pemkab PBSI Lampung Tengah itu ada divisi yang namanya divisi komunitas, yang mana program kerjanya adalah menghidupkan komunitas-komunitas bulu tangkis. Dalam hal ini adalah ya bisa dikatakan bapak-bapak, klub bapak-bapak yang ada di Lampung Tengah untuk selalu hidup, meriah, dan ramai gitu di Lampung Tengah. Dan secara jumlah komunitas di Lampung Tengah, jumlah klub bapak-bapak di Lampung Tengah sebenarnya sangat banyak sekali. Tapi memang wadah berkompetisinya yang masih kurang. Nah, oleh karena itu dengan posisi tadi peserta anak-anak yang tidak terlalu maksimal, artinya akan banyak space untuk kategori-kategori lain sebenarnya, dan itu saya putuskan untuk menambah kategori bapak-bapak. Ya, dan ternyata dalam waktu hanya 3 hari saja, nggak ada persiapan apapun untuk kategori bapak-bapak. Saya buka pendaftaran hanya via WA ke WA, hanya via story-story. Pendaftarnya dalam kurun waktu 3 hari mencapai 75 pasang. 75 pasang dalam waktu 3 hari, luar biasa. Mereka sangat antusias. Itu pemain-pemain terbaik non-atlet yang ada di Lampung Tengah akan bertanding di Indoprima Open ini. Sehingga pada akhirnya bapak-bapak ini, atlet-atlet bapak-bapak ini mendapatkan wadah bertanding selayaknya atlet pembinaan yang menuju jenjang profesional, tidak hanya di tarkam-tarkam saja. Selanjutnya, kita simak yuk beberapa pertandingan menarik yang berhasil kita rangkum dan tentunya nanti kita akan berbincang-bincang bareng sama atletnya. Permainan menarik pertama datang dari kategori tunggal pemula putra. Ahsan Muhammad Nibras dari Kafifa berhadapan dengan Ragadi Ananta Abdul Musaid dari Sri Kandi Lampung. Permainan yang ngotot antar keduanya menciptakan atmosfer pertandingan yang cukup menegangkan. Ahsan yang sempat memimpin di set pertama membuatnya harus takluk di set kedua atas Abdul. Set pertama itu mainnya pas enak itu, lagi dapat momen lah. Nah pas set kedua itu tuh raketnya rasanya udah nggak enak, mau patah rasanya gitu. Abis itu pusing juga palanya. Hei, jangan satu arah lobnya. Set ketiga, keduanya bermain cukup sengit. Alih-alih mempertahankan kemenangan di set kedua, Abdul justru tertinggal. Dan di set ketiga kali ini, sehingga Ahsan Muhammad Nibras dari Kafifa berhasil memenangkan pertandingan dengan raihan skor 22-20, 16-21, dan 21-18. Selamat ya Ahsan. Dorong! Lain dengan Ahsan yang berasal dari klub Kafifa di Lampung Tengah, lain pula dengan Kaisar Alfarisi yang berasal dari PBIC Kota Bekasi.
Jauh-jauh datang dari luar pulau membuat Kaisar tak lantas menyia-nyiakan kesempatan berlaga pada kategori tunggal anak-anak putra berhadapan dengan Syabi Nabil Utama dari Srikandi, Lampung. Permainan yang penuh perjuangan antara Kaisar dan juga Sabi sempat diwarnai beberapa adegan jatuh bangun aku mengejarmu. Oh, maksud saya jatuh lalu bangkit lagi. Kamu kalau udah nembak ke sana, kamu cepat majunya, dia pasti ngilang. Ya, jangan dianeh-aneh gitu loh. Ya, kalau kamu di sana, kamu dorong sana. Kalau enggak kamu chop. Ya, kalau enggak kamu cuma silang, kamu turunin. Ya, kalau enggak kamu drop shot. Ya, kalau mau ini jangan dorongnya, jangan kanannya. Kamu drop shot lurus aja, polosin aja, nggak usah dianeh-aneh. Masuk aja bolanya. Ya, apalin kananmu. Set pertama kalah karena mati terus dan juga mati langka. Set keduanya faktor angin, karena ada angin jadi bolanya out terus. Datang jauh-jauh dari luar pulau tak lantas membuat keberuntungan menjamin dan berpihak kepada Kaisar. Pada kesempatan kali ini, Kaisar harus menerima kekalahan atas pertandingannya dengan Sabi. Tapi nggak apa-apa, terus berlatih agar bisa memberikan hasil yang terbaik ya. Semangat Kaisar! Karena Indoprima Open adalah turnamen multi-provinsi, maka atlet-atlet dari luar Provinsi Lampung turut serta berkompetisi di acara yang digelar oleh Indoprima Badminton Club sekali dalam setiap tahunnya. Salah satunya datang dari kategori Tunggal Taruna Putra, Raden Dandi Widya Najmi Falah yang berasal dari klub Saroja Indragiri Hulu, Provinsi Riau, ini rela loh menempuh perjalanan 2 hari 1 malam dari Riau ke Lampung demi mengikuti gelaran Indoprima Open 2025. Mental, terus mungkin latihan yang keras harus disiapin juga dari Riau ke sini. Siap deh. Ya. Yo. Sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu matiin, tapi antisipasi Daninya aja, karena dari buangan bola juga kebanyakan ke belakang, backhand. Nah itu harus dijagain, jangan sampai kecolongan. Dia nusuk ke dalam itu lumayan loh. Backhandnya kalau misalnya Dani serang backhand, dia bantingannya kenceng loh, ya. Oke, itu aja dijagain. Kalau misalnya masalah drop shotnya mungkin lebih agak sedikit maju aja sih. Kalau misalnya ngangkat kita masuk dalaman lagi, itu aja sih. Sempat mengikuti Indoprima Open pada tahun 2022 dan menyandang gelar juara. Nampaknya masih menyisakan rasa ingin juara juga di tahun 2025 ini. Terbukti, Dandi berhasil menang atas pertandingannya melawan Rasya Juliansa dan tak butuh waktu lama, dituntaskannya hanya dalam 2 game saja. Wow, apakah Dandi di tahun 2025 ini akan meraih podium juga seperti 3 tahun lalu? Insya Allah bisa. Insya Allah. Ya oke. Indoprima Open kan sudah berjalan sejak 2022-23. Dari 22 ke 23 saya merasa ada peningkatan. Namun sayangnya atas satu dan lain hal tahun kemarin tidak berhasil kami selenggarakan. Saya mengibaratkan seperti sebuah mesin, apabila sudah dimatikan secara cukup lama, ketika dihidupkan kembali itu butuh yang namanya pemanasan. Dalam hal ini Indoprima Open 2025 saya gambarkan seperti sebuah event pemanasan, karena saya akan balas dendam di tahun depan. So see you guys tahun depan, kami akan berbenah dan kami akan kembali dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi di tahun depan. Bagaimana? Hari pertama saja sudah menarik dan seru kan? Pastinya hari kedua dan seterusnya bakal lebih seru lagi.
Pastikan Anda nggak ketinggalan update Daily of Indo Prima Open 2025 yang akan tayang setiap hari di kanal YouTube Indo Prima Badminton Club. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.